Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah dimanapun teman-teman berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan maraknya penipuan yang berada di masyarakat kita. Tentunya saya selaku tempat PPOB, tempat pengiriman transaksi keuangan berada di kampung, sudah banyak sekali mengalami menyelesaikan masalah masyarakat yang terkena dampak daripada penipuan online seperti itu. Jadi ada beberapa hal ini sempat saya catat untuk menjadi perhatian bahwa ada beberapa yang menjadi sarana untuk masyarakat itu ditipu gitu. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya hadiah uang. Ada mengatasnamakan artis-artis tertentu yang mencoba menghubungi lewat WA, kemudian akan menjanjikan uang ratusan juta, tetapi dengan cara dengan cara dia harus mentransfer uang terlebih dahulu untuk persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pembelian barang, yang barang itu ternyata palsu, bohong, bahkan tidak ada barangnya nyampe, tetapi masyarakat atau si konsumen yang tertipu ini diharapkan untuk mentransfer beberapa uang. Kemudian ada juga yang saudaranya terkena musibah, kemudian dia meminta untuk bisa dikirimin uang dulu karena kondisi urgent seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang anaknya katanya kecelakaan lah, ada yang sabu dan lain sebagainya, dan itu harus mentransfer sebagian uang. Baik, saya akan mengupas satu persatu. Jadi ini yang sudah menjadi pengalaman saya mengalami di sini. Para konsumen-konsumen itu mereka datang ke sini untuk melakukan transaksi keuangan yang katanya akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Jadi ada satu orang yang sudah terkena sampai 10 juta ditipu oleh si penipu ini. Kasusnya seperti ini dia. Tahap awal dia datang untuk mentransfer sebuah nominal uang misalnya 3.700.000. Kemudian tak lama lagi kemudian dia datang meminta untuk ditransferkan kembali uang sebesar 5 juta. Dan datang lagi ketiga kalinya dia menyampaikan untuk bisa mentransferkan kembali nominal sekian, sehingga total keuangan yang sudah ditransfer ke sana itu sebesar 10 juta rupiah. Dan ini ternyata dia penipu yang dia menghubungin dia gitu, karena dengan asumsi nanti akan ditransferkan ke rekening si korban ini gitu. Jadi ini yang sudah banyak sekali yang saya alami di sini. Masyarakat ini padahal sudah saya memberikan edukasi masyarakat, sudah kita menceritakan, oh ini penipuan, jangan percaya, oh tapi biar sudah ini mengadu nasib dan lain sebagainya. Nah inilah karakter mental kita juga perlu masyarakat kita perlu dibenahi. Bahkan di transfer pertama saya sudah curiga karena nomor tujuannya ini bukan tujuan orang lokal di sini gitu loh, orang luar. Nah ini yang membuat saya curiga. Kemudian saya tanya kepada dia, mohon maaf ini siapa? Oh enggak, ini saudara katanya. Oke, karena saya sebagai pelayanan di sini melakukan transaksi keuangan para nasabah, pelanggan, konsumen dan sebagainya. Saya ya oke-oke saja saya akan mentransferkan, tetapi saya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang kemungkinan akan kena tipu seperti itu. Jadi lanjut ceritanya tadi, uang yang 10 juta itu dia mentransfernya itu sampai 3 kali, dan saya sudah sampaikan apakah ini orang yang dikenal dan lain sebagainya. Oh iya ini orang yang ini, saya sudah memberikan nomor rekening saya, KTP saya dan sebagainya. Tapi dia sudah mengirim resinya dari sana, betul masuk 135 juta. Tetapi dicek di saldo ATM-nya, di rekeningnya dia tidak masuk, sehingga dia minta dikirim dan sebagainya untuk persyaratan inilah pajak dan lain sebagainya lah. Maklum penipu kan banyak cara bagaimana caranya untuk mengelabui si yang ditipu tersebut, sehingga resi yang saya amati yang dikirim ke sana ini semuanya palsu.
sekarang kan bisa diketik dan lain sebagainya. Namanya orang menipu, itu pasti dia akan punya banyak cara bagaimana melakukan supaya orang itu percaya bahwa asuransi itu benar. Dan saya ini sudah berhubungan dengan lembaga keuangan ini udah bertahun-tahun, sehingga insya Allah saya paham ini palsu atau ini benar, benar atau tidaknya resi tersebut. Dicek berkali-kali pun uang tidak akan pernah masuk ke rekeningnya dia, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Sehingga ini kasus yang pertama ini anggap saya sudah selesai, uangnya hilang, uang tidak akan kembali dan benar-benar uangnya hilang. Yang akan menjadi korban ya dia akan merasa ditipu dan pasti dia akan putus harapan. Tetapi ya saya berikan motivasi sejak awal supaya jangan terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi memang dia tidak percaya. Kemudian kasus yang kedua juga sama. Ada orang yang minta tolong transferkan Mas, tolong transferkan dulu saya 1 juta. Ini. Saya tanya alasannya apa? Alasannya katanya mau dikirimin motor murah dengan harga 6 juta. Motornya motor KLX atau apa, motor besar lah yang sekiranya. Jadi uang yang 1 juta itu minta dikirimin dengan harapan dia akan mendapatkan lebih banyak lagi hasil karena dia membeli motor dan lain sebagainya dengan harga murah, promosi dan lain sebagainya, dengan alasan dia nanti akan dikirimin barangnya. Kemudian karena faktor di JNT katanya saat itu harus mengurus berkas, sudah asuransi dan sebagainya, sehingga disuruh minta uang lagi sekian-sekian, sehingga banyak juga uang itu sampai 3 jutaan yang habis ke sana, dan itu ditipu. Tidak akan ada datang motornya juga. Itu yang kedua. Artinya banyak sekali, udah beberapa kasus yang saya tangani di kampung di saat saya melakukan pelayanan di kampung seperti ini. Artinya masyarakat juga mentalnya juga harus dirubah. Jangan sampai mudah percaya dengan iming-imingan hadiah, kemudian promosi, kemudian apalah yang bersifat itu menipu seperti itu. Artinya masyarakat juga perlu edukasi sebenarnya, karena saya alhamdulillah sudah banyak yang saya berikan arahan-arahan dan sampai juga hampir mau transfer kemudian tidak jadi. Ini sudah hampir ada 15-an kasus yang saya tangani selama saya melakukan proses transaksi keuangan di kampung gitu ya. Artinya saya berikan edukasi dan yang paham dan yang mau tahu itu alhamdulillah dia tidak jadi ketipu dan dia bersyukur sudah saya berikan pemahaman edukasi. Tetapi ketika dia masih merasa dia tuh ngeyel dan lain sebagainya, ya uangnya amblas puluhan juta. Ada juga yang sampai mengisi pulsa sampai 1 juta. Kemudian ada juga yang mentransfer untuk keluarganya dengan alasan keluarganya sakit, ya sampai nominalnya yang lumayan tidak sedikit seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya kepada masyarakat seluruhnya, tentunya bukan hanya ada di kampung-kampung seperti ini, di perkotaan juga banyak, tentunya banyak penipuan modus-modus yang dilakukan. Jangan mudah percaya. Saya sudah beberapa menangani kasus, hampir 15-an kasus masyarakat yang terkena tipu seperti itu. Ada yang nominalnya sampai puluhan juta, bahkan ada yang dari 100.000, 200.000, ada yang ratusan jutaan. Nah, tetapi ada juga yang sampai puluhan juta. Artinya ayolah edukasi masyarakat kita supaya kita sama-sama kita belajarlah rasional gitu, masuk akal saja, yang masuk akal saja lah. Tidak mungkin lah orang akan memberikan hadiah cuma-cuma tanpa alasan, kita tidak ada sebab dan lain sebagainya, kok dia ujuk-ujuk dia memberikan hadiah buat kita sampai ratusan juta dengan dia mentransfer ujuk-ujuk nomor kita dihubungin dan lain sebagainya. Itu bullshit, itu tidak mungkin. Tidak mungkin lah, sekali lagi itu tidak mungkin. Jadi lebih hati-hati. Semoga yang sekelumit ini bisa memberikan edukasi dan memberikan pemahaman. Tentunya masih banyak sekali yang harus saya ceritakan, tetapi karena waktu tentunya hanya gambaran umum saja. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas kembali terkait dengan masalah yang seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan tidak
lupa, saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Tentunya saya tidak menyebutkan nama orang yang tertipu dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.